Teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik adalah salah satu pendekatan dalam teori pembelajaran yang memandang proses belajar sebagai aktivitas pemrosesan informasi yang kompleks, mirip dengan cara kerja mesin atau komputer. Dalam konteks pendidikan, teori sibernetik mencoba memahami bagaimana manusia sebagai sistem biologis memproses informasi, mengatur diri, dan beradaptasi terhadap perubahan di lingkungan mereka. Beberapa tokoh dalam teori pembelajaran sibernetik yaitu Norbert Wiener, Claude Shannon, John van Neumann, Walter Pitts, dan Hans van Foster. Adapun isu yang dibahas adalah pengaruh gaya belajar matematika terhadap daya tangkap siswa yang berbeda-beda. Nah, solusi dari isu tersebut yaitu yang pertama, personalisasi pembelajaran. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Dengan menggunakan pendekatan sibernetik, guru dapat mengembangkan pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan individu. Ini bisa melibatkan yang pertama, penggunaan teknologi adaptif berupa platform pembelajaran berbasis komputer yang dapat menyesuaikan materi dan metode penyampaian berdasarkan respons dan kemajuan siswa. Dan juga dapat menggunakan analisis data pembelajaran, yaitu menggunakan data untuk mengidentifikasi pola belajar siswa dan menyesuaikan strategi pengajaran secara real time. Yang kedua, umpan balik dan koreksi cepat. Teori sibernetik menekankan pentingnya umpan balik dalam sistem pembelajaran. Umpan balik yang cepat dan relevan membantu siswa memahami kesalahan dan memperbaikinya dengan segera. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah yang pertama, evaluasi otomatis, yaitu menggunakan perangkat lunak yang dapat memberikan umpan balik instan pada latihan matematika yang dilakukan siswa. Dan juga bisa menggunakan pembelajaran berbasis game, yaitu menggunakan permainan edukatif yang memberikan umpan balik langsung dan meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga, pengembangan lingkungan belajar kolaboratif. Lingkungan belajar yang mendukung kolaborasi dapat membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk saling mendukung dan belajar bersama. Ini bisa dicapai melalui dua hal. Yang pertama dengan proyek kelompok, mendorong kerja kelompok di mana siswa dengan berbagai gaya belajar dapat berbagi pengetahuan dan strategi. Dan yang kedua dengan diskusi interaktif, menerapkan sesi diskusi interaktif yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi, bertanya, dan memberikan umpan balik satu sama lain. Dan solusi yang terakhir, pembelajaran terintegrasi dengan teknologi. Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran matematika dapat membantu menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, simulasi dan visualisasi. Penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan visualisasi konsep matematika yang abstrak, sehingga siswa dengan gaya belajar visual dapat lebih mudah memahami materi. Contoh yang berikutnya, podcast dan video pembelajaran. Menyediakan materi dalam bentuk audio dan video untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Nah, kesimpulannya, teori belajar sibernetik memandang proses belajar sebagai aktivitas pemrosesan informasi yang kompleks. Dalam konteks pendidikan, teori ini membantu memahami bagaimana siswa memproses informasi, mengatur diri, dan beradaptasi terhadap lingkungan. Berikut solusi untuk mengatasi perbedaan daya tangkap siswa dalam belajar matematika dengan berdasarkan teori sibernetik. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. Penggunaan teknologi adaptif, yaitu platform pembelajaran yang menyesuaikan materi dan metode berdasarkan respons siswa. Analisa data pembelajaran, yaitu mengidentifikasi pola belajar siswa dan menyesuaikan strategi pengajaran secara real time. Yang kedua, umpan balik dan koreksi cepat. Evaluasi otomatis, yaitu perangkat lunak yang memberikan umpan balik instan pada latihan siswa. Pembelajaran berbasis game, yaitu pembelajaran edukatif yang memberikan umpan balik langsung dan meningkatkan motivasi. Yang ketiga,
Pengembangan lingkungan belajar kolaboratif. Proyek kelompok, yaitu mendorong kerja kelompok untuk berbagai pengetahuan dan strategi. Diskusi interaktif, yaitu sesi diskusi yang memungkinkan interaksi, tanya jawab, dan umpan balik antar siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran terintegrasi dengan teknologi, simulasi dan visualisasi, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan visualisasi konsep matematika. Podcast dan video pembelajaran, yaitu materi dalam bentuk audio dan video untuk siswa dengan gaya belajar auditori. Solusi-solusi ini membantu mencapai pembelajaran yang adaptif dan responsif, meningkatkan pemahaman dan daya tangkap siswa dalam matematika. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai teori belajar sibernetik dari kelompok 8.